Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Setiawan dari kelas TCG 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait penerapan K3 di perusahaan logistik. Di dalam daftar isi terdapat latar belakang, sejarah singkat perusahaan, lokasi observasi, identifikasi bahaya, temuan observasi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Latar belakang observasi. K3, singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja, aset perusahaan, dan lingkungan kerja dari potensi bahaya atau risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit akibat kerja, atau kerugian lainnya. Dalam penerapannya, K3 merupakan aspek terpenting untuk menjaga para pekerja tetap dalam keadaan sehat dan aman, baik secara fisik maupun secara psikis, dalam bentuk aturan-aturan serta wewenang yang ditetapkan oleh pihak perusahaan yang keseluruhannya wajib untuk dipatuhi oleh seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Sejarah singkat perusahaan. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwasannya perusahaan ini tidak berkenan disebutkan namanya di dalam presentasi ini. Jadi saya akan menggunakan nama samaran, yaitu perusahaan logistik. Berdiri sejak tahun 2012, perusahaan logistik ini sudah memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang baik, handal, dan juga profesional. Saat ini perusahaan logistik tersebut sudah memiliki 100 unit kendaraan penumpang dan lebih dari 68 unit kendaraan angkutan logistik dengan didukung oleh 168 karyawan yang dijamin terlatih. Perusahaan ini juga menyediakan layanan perbaikan kendaraan yang bisa dihubungi kapanpun oleh pelanggan perusahaan ini. Mereka juga memiliki unit stocking serta suku cadang yang siap siaga 24 jam dalam sehari. Kemudian ini adalah lokasi observasi. Observasi dilakukan di Hagar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17530. Waktu itu saya melakukan observasi di hari Minggu 1 Desember 2024 di jam 9.29 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita sampai di bagian identifikasi bahaya. Dalam observasi yang saya lakukan, saya mendapatkan beberapa identifikasi bahaya yang dapat saya temukan. Di antaranya ada bahaya fisik. Melalui observasi yang saya lakukan, bahaya fisik dapat saya temukan di bengkel perbaikan perusahaan tersebut yang terkesan berantakan serta perkakasan tidak tersusun rapi. Ditambah lagi, waktu saya melakukan observasi, saya menemukan 3 drum bensin yang diletakkan berdekatan dengan kendaraan yang saat ini sedang diperbaiki, sehingga meningkatkan potensi risiko bahaya fisik. Lalu yang kedua ada bahaya mental. Di sini saya menemukan sebuah detail kecil di mana perusahaan ini letaknya agak terpencil dari pemukiman, sehingga membuat mobilitas karyawan tersebut agak terhambat. Kemudian ini ada tabel identifikasi bahaya yang saya kumpulkan selama observasi. Jadi yang pertama ada bengkel yang berantakan, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jenis bahayanya adalah fisik, dan penyebab potensialnya kondisi tempat yang kerja yang berantakan dapat mengakibatkan serangkaian kecelakaan kerja. Adapun bahayanya yaitu tertimpa barang-barang, memicu terjadi kebakaran dari drum bensin yang sebelumnya saya sebutkan. Kemudian yang kedua ada ruang kantor yang gelap. Saat observasi saya menemukan keadaan kantor yang ruangannya cukup gelap sehingga mengganggu penglihatan. Lalu untuk dampaknya bisa berpotensi merusak penglihatan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, resiko terjatuh atau tersandung dikarenakan tidak dapat melihat dengan jelas. Lalu yang ketiga ada kaca hitam satu arah. Selama observasi saya menemukan di bagian ruangan kepala cabang, ruangan tersebut dipasang dengan kaca hitam satu arah yang menyebabkan orang-orang dari luar tidak bisa melihat bagian dalam dari ruangan tersebut. Sehingga jika terjadi sesuatu semacam potensi bahaya atau keadaan darurat yang lain, bisa menghambat atau memperlambat proses penyelamatan. Temuan observasi di bidang perusahaan logistik tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, ada keadaan bengkel yang berantakan. Kemudian yang kedua, tangga tanpa pegangan. Saat observasi saya menemukan bahwa perusahaan tersebut memiliki tangga yang menuju lantai 2 tetapi tanpa pegangan. Dan itu dapat
meningkatkan potensi bahaya, yaitu terjatuh, terguling, terjun bebas, dikarenakan tidak adanya penahan atau pegangan yang biasanya menjadi pencegah semua potensi bahaya tersebut. Di samping semua potensi bahaya yang ada, di sini saya juga menemukan kesesuaian penerapan protokol K3 selama observasi. Adapun yang pertama di bagian kebersihan. Dari observasi yang saya lakukan, perusahaan ini sangat menjaga kebersihan lingkungan kerja karyawan-karyawannya. Itu bisa dibuktikan dari beberapa tangkapan layar yang saya ambil selama observasi, di mana ruangan kerja khususnya di bagian kantor dan ruangan kepala cabang itu semuanya di dalam keadaan rapi dan bersih. Kemudian untuk kelengkapan di sini kelengkapan yang dimaksud, perusahaan ini sangat amat menekankan aturan kelengkapan APD. Juga kesadaran akan keselamatan bekerja, semua ditekankan dalam satu aturan yang disebut SOP. Ada dokumentasi seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada dokumentasi di mana saya mengambil gambar ruangan kantor lantai 2. Di sini dapat dilihat bahwa ruangan tersebut terkesan rapi. Semua barang-barang tertata rapi dan tidak ada potensi bahaya. Lalu yang kedua, ada ruangan meeting atau ruangan pertemuan. Di situ saya dapat dilihat bahwa keadaannya cukup rapi. Juga tidak ada potensi bahaya yang terlihat kecuali posisi meja kaca yang agak berdekatan dengan pintu keluar yang dapat menyebabkan seseorang tersandung. Lalu ketiga, ada ruangan lantai 2 juga ini, cuman di bagian posisi gelapnya pojok ruangan dari ruangan lantai 2 tersebut. Di sini saya bilang beberapa slide sebelumnya yang identifikasi bahaya. Di sini bisa dilihat bahwa pada foto ini pencahayaannya agak kurang. Jadi bisa menyebabkan kerusakan mata karena kurang pencahayaan untuk mendukung pekerjaan para karyawan. Lalu yang keempat, ada bengkel yang berantakan seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini dapat dilihat bahwa di sana ada drum bensin yang berdekatan dengan mobil yang saat itu sedang diperbaiki. Ini dapat meningkatkan potensi kebakaran dikarenakan kontak dari kendaraan dengan drum bensin tersebut. Juga dapat dilihat juga di bagian rak pada ruangan tersebut terkesan tidak rapi, juga berpotensi menyebabkan bahaya terjatuh atau tertimpa. Lalu yang ada lagi yang terakhir, itu adalah ruang kepala cabang yang saya sebutkan tadi, kaca hitam satu arah, di mana hal itu dapat mencegah orang-orang atau siapapun melihat di balik ruangan tersebut. Hal ini dapat mencegah atau memperlambat proses penyelamatan jika sewaktu-waktu terjadi potensi bahaya. Contohnya seperti serangan jantung atau kebakaran atau mungkin potensi bahaya yang lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, dan subscribe.